Oke, halo semua teman-teman. Di sini kita bakalan ngelanjutin part 2 dari yang ada di Reels. Jadi waktu itu saya sempat buat K6 ya untuk introduction doang, tapi di sini kita mau bahas yang lebih advance saja. Jadi kita gabungkan Nginx, kita install via Docker dan runningnya juga di Docker. Terus kita gabungkan K6 ya. Jadi kayak gini nih. Maksudnya kita ngelakuin tutorial itu kayak kita mau buat semacam servernya, kita limit rate requestnya, jadi nggak bisa kayak misalnya di K6 kemarin kan kita lihat ada virtual usernya bisa banyak tuh. Bayangkan kalau misalnya banyak banget yang request gitu ya orang iseng lah misalnya, dan itu kita nggak bisa handle gitu. Jadi kita pakai Nginx untuk ini, salah satu cara aja. Jadi kita buat konfigurasi server gitu, jadi untuk ngebatasi rate itu. Oke, kayak gitu sih konsepnya, maksudnya. Jadi kita langsung aja mulai ya. Nah, di sini kita sudah ada di directory ya. Kita bisa lihat ls. Ini adalah K6 part 1 yang kemarin. Di sini kita punya temp.txt. Kita coba buka ya, cat temp.txt. Isinya apa sih, guys? Oke, kita lihat nih. Server. Terus ini konfigurasi biasa ya. Jadi ini adalah port 80. Jadi ini defaultnya Nginx. Kalau misalnya baru install juga di port 80 dia runningnya. Habis itu localhost server name-nya ya, karena kita di localhost. Oke, di sini location-nya jadi yang slash itu ada rootnya. Jadi root ini adalah folder utamanya. Jadi ya folder utama rootnya. Lalu indeksnya ini apakah kayak misalnya filenya apa gitu. Jadi ini index.html, nanti yang muncul adalah ini jadinya gitu. Atau htm juga bisa. Jadi itu ada di sini ya sebenarnya, file index.html ya gitu. Nah, kita coba ya. Oke, step pertama kita ngapain nih teman-teman ya. Kita itu bakalan install dulu via Docker Nginx-nya. Oke, kita install dulu Docker images. Kalau teman-teman belum punya Docker, bisa install dulu ya sebelum mengikuti tutorial. Kalau teman-teman emang mau ikutin gitu. Oke, di sini kita sudah install ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman belum install, teman-teman bisa ngelakuin perintah ini, pull nginx latest. Nah, kayak gini ya. Oke, kita langsung aja allow. Oke, kita tunggu bentar. Nah, ini udah berhasil ya. Nah, di sini kita coba Docker. Kita langsung aja buat kontainer. Tapi sebelum itu teman-teman, kita buat dulu mungkin filenya ya. mkdir nginx. Kita buat dulu nginx. Nah, ini udah ada ya. Kita copy dulu temp.txt-nya yang tadi konfigurasinya. Atau enggak, move aja, kita cut temp.txt menuju ke nginx / kita ubah nama jadi default.conf ya. Ini adalah default konfigurasi ya, nama filenya harus kayak gini, jadi biar terdeteksi sama nanti Nginx nya gitu. Oke, nah ini udah pindah ya, ls hilang ya. Oke, kita cd dulu ke Nginx nya. Nah ini ya. Nah, kita ngapain? Selain kita install Nginx, kita ngelakuin namanya fitur binding ya, mounting gitu ya. Jadi kayak kita berbagi akses untuk default.conf ya ini. Jadi ya teman-teman bisa aja sebenarnya langsung edit aja di Docker-nya kan. Masuk ke root aksesnya, lalu ubah ini, kita ubah konfigurasinya. Tapi kita mau ubah via host kita sendiri gitu. Jadi ini bakalan terhubung sama Docker-nya gitu langsung. Ini sharing file. Jadi kita mau sharing file ini aja. Oke, caranya gimana? Nah, kita pwd dulu. Ya, biar tahu ukuran direktorinya apa. Nah, ini ya. Oke, kita coba buat kontainer sekaligus running ya. Jadi pakai perintah run. Nah, ini namanya apa kontainernya nih teman-teman? Namanya misalnya web underscore test gini boleh. Nah, habis itu kita portnya di mana nih? 80 ya. 80 gini. Habis itu nah, ini 80 ini maksudnya apa ya? Jadi 80 ini tadi kan port defaultnya 80. Kita forward ke 80. Jadi nanti kita akses di localhost kita tuh di 80. Jadi kayak forwarding gitu ya. Ini bukan port ya, publish ya sebenarnya. Jadi publish keluar dari hostnya gitu. Jadi kita bisa akses di sini gitu. Yang sebelumnya cuma bisa via di kontainernya aja gitu lah istilahnya. Oke, kita lanjut. Habis itu kita mounting di sini, mount mount flagnya. Lalu kita kasih type-nya adalah bind ya. Sebenarnya ada type volume, tapi di sini kita pakai bind. Volume itu kayak data yang di-manage sama Docker, tapi kita pakai file kita sendiri kan ya di sini ya kita pakai. Oke, habis itu kita pakai source-nya apa? Ini ya teman-teman ya, source-nya. Copy paste terus destination. Nah, destination-nya apa ya?
itu biasanya di Nginx kalau teman-teman baru install itu dia ada di etc/nginx ya, nginx/confd. Nah baru nih sama ini ya. Oke bentar ya, kayaknya di sini ada salah ya. Kita tuh juga harus kasih tahu filenya apa di sini. Jadi default conf, karena kita mau bagi satu file aja kan ya. Oke, langsung aja Ctrl E ya. Oke, di sini default.conf. Nah kayak gini. Terus image yang tadi kita install apa nih? Ada Nginx 2 versinya latest. Dah kayak gini. Oke, jadi perintah ini kayak gimana ya? Kita run dulu. Run itu create sekaligus run kontainer namanya webtest _test dengan publish ke port 8080. Jadi kita bisa akses via 8080 nanti, yang sebenarnya di 80 di lokal dockernya. Lalu kita mount, jadi bind ke source yang tadi yang ada di sekarang ini. Terus destinationnya itu ada di sini ya teman-teman, yang di sini. Jadi ini adalah defaultnya emang di sini ya tempatnya untuk install Nginx biasanya gitu. Terus ini specify nama image yang tadi kita install. Oke, kita klik enter, dia jalan ya. Nah ini adalah lognya yang real time ya, jadi dia listening terus nih, kursornya blinking nih. Nanti kalau ada listener atau event apa, ntar dia bakalan bertambah nih lognya, jadi kayak informasinya apa di sini ketampil gitu ya. Oke, kita cek apakah berhasil ya. Kita lihat dulu nih. Oke, kita ke cd Nginx dulu, lalu kita crl localhost 8080. Nah berhasil ya teman-teman. Oke, step pertama berhasil nih. Jadi ini tampil index.html nya yang tadi kita tulis ya. Bukan tulis, ini emang defaultnya ya. Oke, berarti step pertama berhasil. Step kedua kita ngapain nih teman-teman? Kita mau testing dulu kalau misalnya tambahin rate limiting tuh kayak gimana jadinya. Nah, oke, caranya gimana? Oke, kita edit dulu pastinya file konfigurasinya. Jadi ls, oke, vim default.conf. Nah, nih kita edit dulu, kita tambahkan namanya limit rect zone ya. Jadi kita definisikan zonanya. Jadi nanti kita bahas ya, maksudnya nih apa nih. Oke, habis itu kita bisa specify di sini adalah remote ADDR ya. Tapi kita mau kasih binary, jadi gini. Jadi ini maksudnya apa? Jadi kita mau menyimpan data track record dari IP address yang masuk ke server kita. Lalu kita mau tanda nih dia udah rate berapa gitu. Jadi kita bisa rekam gitu. Jadi ini disimpan dalam format binary ya. Jadi ini maksudnya kita ambil IP address kliennya terus kita simpan dalam format binary. Jadi lebih ringan gitu. Habis itu kita ngelakuin zone sama dengan nama terserah ya. Misalnya kita tulis http underscore limit gitu. Mau berapa mega nih? Terserah sih, kita kasih 10M gitu ya. Bukan mega aja sih sebenarnya, bisa yang lain, tapi umumnya bisa 10 mega aja. Jadi udah cukup. Jadi seakan-akan tuh kita bisa nampung 100.000 request, harusnya cukup sih, lebih bahkan. Jadi kita specify ukurannya berapa dari zone ini, jadi penyimpanannya gitu. Habis itu kita specify lagi rate-nya. Nah ini yang penting nih, mau berapa nih, misalnya kita mau batasi 5 rate per second gitu. Jadi cuma ada 5 request, maksudnya request kayaknya nih ya, 5 request per second gitu. Jadi ya per detiknya satu IP address cuma bisa 5 request aja gitu per detiknya. Oke, di sini kita langsung aja attach ya konfigurasinya. Di sini kita pakai limit rect gitu ya, limit rect. Lalu zone-nya adalah di sini, zone-nya adalah yang tadi kita buat variabelnya http limit underscore limit. Lalu di sini kita bisa tambahkan burst ya. Burst itu, nah di sini kan 5 request per second nih. Kita tuh bisa izinkan usernya jadi IP address yang sama ya, ini tetap dalam konteks yang sama. Jadi 10 request secara awalnya itu kita bolehkan 10 gitu. Untuk sisanya itu ya tetap berlaku aturan ini gitu. Jadi 5 request per second. Dan kita tambahkan no delay. No delay itu maksudnya apa? Jadi kalau misalnya dia lewat dari batasan ini, kita tetap ngasih respon gitu ya. Sepertinya ya teman-teman, kalau nggak salah ya ini. Jadi kalau misalnya kita nggak tulis ini ya teman-teman ya, jadi dia tuh bakal nge-strip gitu kayak. Jadi
servernya tuh bakalan ngerespon delay, jadi biar aturan ini tuh berlaku gitu. Jadi 5 request per second. Jadi kalau misalnya requestnya lebih dari ini, dia tuh delay, yang penting 5 request lah per second gitu. Kalau lebih ya delay, tunggu di detik selanjutnya gitu. Oke, kita coba ya teman-teman. Kita restart dulu servernya, karena kita melakukan perubahan konfigurasi. Seharusnya kita restart ya, restart namanya tadi web test ya namanya. Oke, kayak bukan web test tadi ya, namanya apa ya? Oke, underscore kayaknya. Nah, kita coba lognya gimana nih. Logs terus -f ini untuk real time nya. Oke, web test. Nah, berhasil ya teman-teman ya. Oke, ini berhasil. Jadi nggak ada error atau apa ya. Ini workernya proses, jadi log-lognya ini. Oke, kita coba ya teman-teman. Ini udah menerapkan limit ya. Nah, ini step kedua berhasil. Nah, step ketiga apa teman-teman? Kita bakalan ngetesting di K6-nya melalui K6 nih. Oke, kita buat. Jadi kalau teman-teman belum install K6, jadi caranya kayak gini ya. Bisa pakai brew ya, brew homebrew ya. Install K6 gini, kayak gini. K6. K6 K6 sama ya. Oke. Ini karena saya udah install jadi ya nggak perlu panjang-panjang gitu. Jadi ya teman-teman sekarang mau buat scriptnya dulu. Jadi sebelumnya teman-teman install dulu ya npm ya K6. Jadi kita mau pakai library-nya K6 untuk di script.js nanti kita bakal buat. Jadi konfigurasi itu butuh K6 juga library-nya. Nah, cuman satu package in 1 second ya teman-teman. Wah, kecil banget nih. Karena seperti yang dibilang ya, jadi K6 ini dibuat di Golang, jadi dikompil dari JavaScript ke Golang. Jadi dia nggak nyimpen modul-modulnya yang dibutuhkan itu di Node Modules, jadi ringan. Oke, kita ngapain sekarang kita buat dulu ya script.js. Nah, oke, di sini kita bakalan buat ya teman-teman ya. Kita bakalan buat konfigurasi dari K6-nya. Oke, yang pertama apa yang kita lakukan ya teman-teman? Itu kita import dulu, import http dari from K6 ya, K6/http. Import, nanti kita butuh cek sebenarnya sih, kita importnya dulu ya. Cek itu kayak testing ya, nanti kita coba ya. Export cons options ya, options. Nah, di sini kita melakukan apa? Virtual usernya berapa nih? Misalnya let's say 100 ya, boleh. Habis itu durationnya kita mau dalam 5 detik, misal 5 second. Oke, kayak gini aja. Terus kita langsung export lagi ya. Seperti video yang ada di part 1, kita butuh options dan default function yang diekspor. Ya, sebenarnya banyak konfigurasi dari itu, tapi kita untuk minimalnya harus buat itu katanya. Di dokumentasi ya, teman-teman bisa cek ya. Jadi export default function ya, kayak gini. Apa nih? Jadi kita http.get ya, .get yang tadi tuh. .get localhost apa nih 80. Oke, kayak gini. Oke, gini aja. Tapi kita sebenarnya mau custom ya teman-teman. Jadi kayak gini nih. Bentar ya. Oke, kita ke akhir dulu. Set. Nggak mau ya. Oke, manual sekali ya. Oke, di sini kita ngakuin apa? Kita mau cek apanya? Oh ya, kita harus tangkap dulu requestnya. Kita cek dulu requestnya. Jadi kita tangkap nih. Jadi bukan rec ya, responnya. Ini adalah variabel parameter pertama. Jadi responnya apa? Lalu kita cek di sini nih. Nah, kayak gini. Cek kayak gini. Oh, salah ya teman-teman, karena ini formattingnya agak susah dikit di sini. Oke. Apa nih? Misalnya is sukses gitu, misalnya is sukses. Titik 2 adalah kita bisa panggil rec atau nggak usah rec sebenarnya, kurang kayak gini bisa harusnya. Jadi apakah rec.statusnya sama dengan 200 ya? Apakah sama? Ini 200 nya artinya berhasil ya teman-teman ya. Lolos nih, maksudnya dari segi validasi rec limiting tadi tuh, request limitingnya. Nah, kalau gagal apa nih? Kita kasih another conditionnya is failed misalnya. Itu kita ambil lagi parameter requestnya, rec.statusnya itu adalah 503 ya teman-teman ya. Jadi kayak secara default dia return 503 gitu untuk kegagalannya.
di Nginx. Oke, harusnya kayak gini aman ya. Oke, kita coba ya, apakah ada syntax error, nanti kita lihat. Kasih run script.js. Boom. Oke teman-teman, kita lihat. Oke, nah nih berhasil teman-teman ya. Nah ini dia gunanya tadi kita define checks ya, checks total, check succeeded ya, failed, nah 50% ya. Oke, yang penting itu di sini sebenarnya. Sukses tadi kita define ya. Ini yang berhasil cuma 35. Nah, teman-teman mungkin bertanya ya, kenapa bisa 35 ya? Oke, kita mungkin buka terminal baru ya. Sini documents, di mana code, terus reels, lalu Nginx. Kita vim default conf ya. Kocong. salah nama guys. Conf. Nah, 5 rate per second. Harusnya kalau kita specify di sini, wah ini ribet banget ya, sebentar ya. Berapa tadi ya, kita vim dulu script.js nya. Nah di sini 5 second ya. Berarti bentar, 5 second ya kan? Berarti harusnya 5 kali 5 dong, 25 dong, ya kan? Ya kan harusnya 25. Kenapa bisa? Oke, kita simpan memori ya. Ingat ya, 5 second ya di sini ya, 5 second. Oh, bisa 35 Bang, requestnya Bang, ya kan? Harusnya kan 5 kali 5 secara matematisnya. Karena per second ya kita cuma boleh 5 request gitu ya. Harusnya 25. Kok bisa 35? Karena kita menerapkan burst teman-teman. Yang tadi seperti saya bilang, jadi dia di awal itu boleh ngeburst 10 request. Jadi boleh dulu 10 request. Lalu selanjutnya baru terap ini. Jadi ditambah. Jadi 5 kali 5 25 tambah 10 ya. Jadi dapat 35. Jadi yang sukses tuh 35, yang error 42.000 ya. Wah. Oke, 42.000. Terus yang ini kebalikannya. Jadi 99% error ya. Sampai 0% ya, karena 35 dari 42.000 kayaknya ini kecil banget. Jadi dibuletin jadi 0 ya, mendekati. Jadi ya segitu. Oke, kita lihat report lain ya teman-teman ya. Oke, di sini bisa dilihat. Oke, virtual user 100 ya, 100 user. Kayaknya nggak ada lagi deh. Oke, kurang lebih kayak gini ya teman-teman ya. Oke, jadi kita berhasil combine tadi, kayak ada 3 step ya, atau 3 sih kayaknya, untuk limit request dari user ya. Jadi ini mencegah, kalau teman-teman tahu DDoS, jadi kayak banyak request dalam satu waktu untuk membuat server kalian itu nggak bisa handle lagi gitu. Jadi kayak udah nggak kuat lagi handle gitu, karena banyak banget permintaan dalam satu waktu gitu. Kita bisa limit pakai Nginx salah satunya. Dan nggak tahu ya, mungkin saya pernah lihat juga di mana ya, di Reels gitu ya. Jadi ada tuh sekarang, jadi kayak mau DDoS tuh gampangnya kita pakai IP address yang dinamis, jadi nggak bisa ke-detect gitu. Kalau di Nginx kita kan tadi lihat ya, jadi IP addressnya kita bisa lihat lognya dulu teman-teman. Nah ini dia lognya. Nah ini dia. Jadi dia IP address yang tadi dibilang itu, nah direkam nih kayak gini nih. Jadi ada addressnya. Jadi lognya nih dari servernya kayak gini ya. Kita nggak bisa akses yang tadi penyimpanan itu ya, karena dia emang secara default nggak bisa. Jadi ya kayak gini yang sekiranya ditangkap tuh kayak gini. Jadi ini local host yang dari klien misalnya, kapan timestampnya, terus apa detail-detail aja giat nih. Nah dia return 503 ya status code-nya tadi. Nah kita udah handle nih. Kalau 503 artinya is failed-nya. Jadi ceknya kita lakuin. Oke teman-teman, jadi kalau misalnya IP address-nya beda-beda itu kayaknya agak sulit ya. Oke teman-teman, kalau punya pendapat lain boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like and subscribe guys. Oke, ditunggu video selanjutnya. Boleh sarankan di sosial media kita ya teman-teman, atau di YouTube komentar ini. Oke, terima kasih teman-teman.